Diogo Jota, saya ingin memberikan yang terbaik untuk tim. Diogo Jota telah mengarahkan fokusnya untuk menunjukkan performa terbaiknya bagi Liverpool setelah memulai perjalanannya musim ini saat melawan AFC Ajax. Setelah melewatkan sebagian besar pramusim dan awal 2022-23 karena cedera hamstring, penyerang The Reds telah kembali ke skuad dalam beberapa pekan terakhir demi merebut kembali posisinya di skuad Jurgen Klopp. Jota berada di bangku cadangan saat melawan Everton dan Napoli, dan kemudian tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera dalam kemenangan dramatis 2-1 pada hari Rabu dini hari. Kami tidak cukup baik di pertandingan sebelumnya, jadi itu adalah peningkatan besar. Tidak sempurna, jelas, tetapi permainannya sangat bagus dari kami. Saya pikir kami tidak pantas kebobolan, tapi itulah sepak bola. Saya pikir kami bereaksi dengan benar dan pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang pantas kami dapatkan. Itu peningkatan besar dari pertandingan terakhir. Saya pikir kami menekan lawan dengan sangat baik dan pertama kali mereka melewati kami. Mereka berhasil mencetak gol. Itu sulit bagi Ali. Ini seperti pukulan, tapi saya pikir itu tidak mudah. Mungkin butuh beberapa menit untuk membiasakan diri, tapi saya pikir kami masih menciptakan peluang kami melalui tendangan sudut, juga dengan tendangan bebas dan kami memiliki beberapa peluang lagi. Pada akhirnya kami mendapat gol. Ya, tidak mudah, terutama bagi saya yang tidak menjalani pramusim. Kembali dari cedera, saya selalu berharap untuk skenario yang berbeda. Seperti misalnya jika kami memenangkan pertandingan dengan konsisten dan sebagainya. Tetapi inilah yang terjadi saat ini. Kami perlu berpikir dan menghadapi situasi ini, dan saya pikir saya melakukan itu, dan tim melakukan itu. Jadi semuanya baik-baik saja. Liverpool siapkan calon penerus Fabinho. Guna mencari penerus Fabinho, klub Liga Inggris Premier League Liverpool dikabarkan tengah mengincar wonderkid asal Brazil Joe Gomez. Liverpool diketahui sudah lama mengincar Joe Gomez yang saat ini masih membela klub Liga Brazil FC Flamengo. Hal ini dikatakan langsung oleh jurnalis transfer terpercaya asal Italia Fabrizio Romano yang menyebutkan jika The Reds kini memantau bakat asal negeri Samba tersebut. Akan tetapi, Fabrizio Romano pun berpendapat jika Joe Gomez masih harus banyak berlatih untuk mencapai level yang diinginkan oleh Liverpool. Saya pikir dia pemain yang sangat bagus, tetapi dia membutuhkan beberapa langkah sebelum siap untuk ke level yang diinginkan oleh Liverpool, kata Fabrizio Romano dikutip dari Anfield Central. Di samping itu, Joe Gomez pun juga memberi sinyal positif untuk menjadi anak asuh Jurgen Klopp di Liverpool. Joe Gomez pun mengungkapkan jika dirinya sangat ingin bermain di Liga Champions dan memilih Liverpool yang akan dibelanya jika hengkang dari Flamengo. Liverpool adalah tim yang akan saya bela. Saya memiliki keinginan terbesar untuk bermain, kata Joe Gomez kepada ESPN Brazil. Liverpool harus merogoh kocek sebesar 9 juta pound sterling atau setara 153 miliar rupiah jika ingin mendatangkan pemain asal Brazil itu. Rencananya, Joe Gomez diproyeksikan akan menjadi penerus Fabinho di pos gelandang tengah. Meski berencana mendatangkan Joe Gomez dalam waktu dekat, Liverpool dikabarkan masih memiliki rencana lain untuk Arthur Melo yang juga berposisi sebagai pemain tengah. Keputusan tersebut mereka buat meski kembalinya Thiago Alcantara mampu mengubah nasib Liverpool menjadi lebih baik. Bahkan setelah Thiago Alcantara pulih dari cederanya, Jurgen Klopp tak pelak untuk mengabaikan Arthur Melo. Dapat dukungan Jurgen Klopp, Arthur Melo diyakini bisa menyamai level Thiago Alcantara. Beberapa waktu lalu, Liverpool dikabarkan ingin mengembalikan Arthur Melo ke Juventus karena belum pernah mencicipi pertandingan Liga Inggris Premier League. Sejak didatangkan sebagai pemain pinjaman dari Juventus di bursa transfer musim panas kemarin, Arthur Melo dikatakan gagal mengesankan Jurgen Klopp. Bahkan, baru 2 minggu bergabung dengan Liverpool, Arthur Melo sudah dikaitkan untuk kembali ke Juventus. Kabar tersebut semakin menyeruak ke permukaan setelah Tutu Mercato Web mengklaim jika pemain asal Brasil itu gagal membuat klub terkesan. Hanya saja,
kabar tersebut langsung dibantah oleh Jurgen Klopp dengan mencari solusi untuk mengembalikan performa Arthur Melo. Alasan lain dibalik minimnya bermain bersama Liverpool, karena gelandang berusia 26 tahun itu tidak mengikuti latihan dengan Juventus selama beberapa waktu. Dengan begitu, wajar jika Arthur Melo dituntut untuk menjalani sesi latihan individu seperti di gym sebelum pada akhirnya bergabung dengan tim utama. Hal menarik dari kabar tersebut adalah bagaimana cara Jurgen Klopp memberikan pembelaan kepada setiap pemainnya. Bahkan ketika banyak pihak mulai meragukan dari kehadiran Arthur Melo, pelatih asal Jerman itu tak lepas untuk membela dan mendukungnya. Sejalan dengan hal tersebut, Jurgen Klopp kembali mengungkapkan jika Arthur Melo kelak akan menjadi pemain penting yang bisa selevel dengan Thiago Alcantara. Melansir dari Liverpool Echo, Jurgen Klopp diyakini sedang mempersiapkan latihan untuk memaksimalkan performa Arthur Melo. Bahkan ia percaya jika pemain pinjaman dari Juventus itu kelak bisa akan menjadi gelandang terbaik di masa depan. Tak bahagia di Bayern Munchen, Sadio Mane menyesal tinggalkan Liverpool. Ex-gelandang Liverpool Dietmar Hamann menyebut kalau Sadio Mane tidak bahagia di Bayern Munchen. Mane juga disebut menyesal meninggalkan Anfield. Pernyataan itu disampaikan Dietmar Hamann dalam sebuah wawancara dengan GMX yang dikutip bolasport.com dari metro.co.uk. Dietmar Hamann menyampaikan kalau Sadio Mane tidak terintegrasi dengan skuad Bayern Munchen secara keseluruhan. Salah satu alasan yang membuat Sadio Mane tidak bisa nyeta dengan Bayern Munchen adalah posisi bermainnya. Di Bayern Munchen, Sadio Mane bermain sebagai penyerang tengah untuk menggantikan peran Robert Lewandowski. Padahal, Mane sebenarnya memiliki posisi alami sebagai seorang winger kanan atau kiri. Akan tetapi Mane kurang bermain maksimal sebagai penyerang tengah. Itulah mengapa Mane dinilai tidak bahagia di Bayern Munchen dan bahkan disebut menyesal meninggalkan Liverpool. Dia tidak terintegrasi, kata Hamann. Saya melihatnya di Liverpool FC di mana dia bermain di tengah. Itu bukan posisinya. Sekarang dia mengambil posisi itu di FC Bayern juga. Dia dalam kondisi terbaiknya ketika dia bermain di posisi sayap. Dia tidak terlihat bahagia bagiku. Pemain lain seperti Leroy Sane, Jamal Musiala atau di pertahanan Lucas Hernandez yang cedera saat ini menunjukkan performa yang luar biasa. Tidak ada yang membicarakan Mane saat ini. Dia tampak terisolasi dan hampir tidak mengambil bagian dalam permainan. FC Bayern harus menyelesaikan masalah itu, tutur Hamann melanjutkan. Mane sendiri memutuskan untuk pergi dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Penyerang berusia 30 tahun ini menolak untuk memperpanjang kontrak bersama Liverpool dan memilih untuk pergi. Mane tidak mendapatkan peran sebagai penyerang sayap karena posisi itu sudah diisi oleh pemain-pemain lain. Bayern Munchen lebih memilih untuk mengandalkan Leroy Sane, Serge Gnabry, dan Kingsley Coman di posisi sayap.